Waduk merupakan penampungan air buatan yang dibuat dengan tujuan untuk mengelola sumber daya air. Waduk terbentuk melalui pembangunan yang direncanakan dengan diawali tahapan pemilihan lokasi yang sesuai, pembuatan bendungan untuk menahan air, dan pembuatan saluran pengalir air. Waduk Cirata adalah salah satu waduk besar di Indonesia yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat. Selain Waduk Cirata, terdapat berbagai waduk lainnya yang memiliki peran penting di wilayah Jawa Barat, seperti Jatiluhur, Jatigede, Saguling, Setupatok, Cilencah, Dharma, Cipancuh, Cipalunjang, dan Cigombong Lido. Awal mulanya pembentukan Waduk Cirata ini untuk PLTA, pembangkit listrik yang ada di Purwakarta. Jadi untuk genangan air ini digunakan oleh masyarakat sebagai tempat pembudidaya ikan. Waduk Cirata memiliki sejumlah keunggulan. Waduk ini mengaliri 3 wilayah di Jawa Barat dan memiliki fungsi yang berbeda. Ini dibuat atas kerjasama mungkin dari pemerintah pusat juga, Bu, antara pemerintah pusat dan wilayah yang ada di Jakarta sama di provinsi. Kebetulan di sini melibatkan 3 kabupaten, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Cianjur. Kebetulan Kabupaten Cianjur tergenangi dari 60% dari wilayah yang ada tergenang. Jadi Kabupaten Cianjur ini lebih besar tergenangi dari yang 2 kabupaten itu. Yang dari Kabupaten Cianjur itu seperti sudah tergenangi dari 5 kecamatan. Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Ciranjang, Bojong Picung, Mande, Cikalong Kulon gitu, Bu. Karena sudah digenangi air dari air, jadi mereka itu beralihlah ke darat. Sedangkan dulunya ini perkampungan, mereka juga usaha di sini, baik bercocok tanam atau tani atau perkebunan segala macamnya di sini dulunya gitu kan. Karena sudah dialiri air dan digunakan oleh PLTA, jadi mereka beralih ke darat gitu. Waduk ini memanfaatkan aliran air untuk menghasilkan listrik tanpa emisi karbon, sehingga ramah lingkungan dan berkelanjutan. Masyarakat sekitar waduk juga mendapatkan dampak positif dengan adanya keberadaan Waduk Cirata. Sebenarnya sih sangat besar manfaatnya. Yang dulunya nggak punya pekerjaan, jadi punya pekerjaan. Yang dulunya nggak bisa usaha di atas air, sekarang jadi bisa usaha seperti tambak ikan gitu, seperti tukang-tukang perahu, tukang-tukang dagang tongkang juga gitu, Pak. Banyak manfaatnya gitu. Iya. Iya. Bukan hanya tampak aja gitu. Restoran, nelayan juga ngambil ikan dari waduk gitu. Waduk ini juga berpotensi besar dalam peran restorasi perairan, seperti pengendalian banjir, pengelola sumber daya air, pengendalian sedimen, peningkatan kualitas air, konservasi ekosistem, pengelolaan perikanan, rekreasi, dan edukasi. Implementasi Waduk Cirata sebagai restorasi perairan memiliki beberapa tahapan. Salah satunya adalah pemantauan kualitas air secara rutin pada waduk dan sumber air masuk. Sekarang ini di hulu itu banyak pabrik, jadi pembuangan limbahnya sebagian mungkin ada gitu.
ada yang membuang limbah ke sungai gitu, mungkin ada gitu. Dikarenakan setiap air lagi surut di musim-musim kemarau, perkembangan ikan juga agak telat besarnya gitu. Kadang dari alam ya mati juga ikannya gitu. Faktor alam ya ada pencemaran gitu. Sehingga dilaksanakan pemantauan kualitas air yang tercemar, yaitu dengan melakukan sampling air. Sampling air bertujuan untuk evaluasi kualitas air atau studi ekologi. Terdapat tahapan awal sebelum sampling air, antara lain, identifikasi titik-titik sampling yang representatif, seperti bagian hulu, tengah, dan hilir waduk. Pertimbangkan lokasi dekat sumber pencemaran. Menentukan frekuensi sampling seperti mingguan, bulanan, atau musiman. Mempersiapkan peralatan sampling dan instrumen pengukur lapangan. Sebelum melakukan sampling, pastikan semua peralatan yang digunakan untuk mengambil sampel telah disterilkan untuk menghindari kontaminasi. Pengambilan sampel di kedalaman. Gunakan alat khusus seperti water sampler atau Niskin bottle untuk mengambil sampel dari berbagai kedalaman. Berikan label pada setiap botol sampel dengan informasi seperti lokasi, kedalaman, tanggal, dan waktu pengambilan. Simpan sampel dalam pendingin dan transportasikan ke laboratorium secepat mungkin untuk mencegah perubahan komposisi kimiawi. Analisis sampel air berdasarkan 3 parameter, yaitu parameter kimia seperti pH, COD atau Chemical Oxygen Demand, BOD atau Biochemical Oxygen Demand, dan kandungan logam berat. Analisis data hasil pengukuran untuk menentukan kualitas air dan mengidentifikasi sumber pencemaran di Waduk Cirata. Hasil ini akan menentukan tindakan remediasi yang diperlukan, seperti peningkatan sistem pengolahan limbah, penanaman vegetasi di sekitar Waduk Cirata, atau tindakan lainnya untuk meningkatkan kualitas air. Dengan pengelolaan yang baik, Waduk Cirata tidak hanya berfungsi sebagai sumber energi dan air, tetapi juga sebagai model restorasi perairan yang efektif. Mari kita konservasi air, mari kita membuat air itu tersedia dengan cukup, tidak hanya bagi kegiatan pertanian perikanan serta untuk menghasilkan listrik, tetapi juga adalah air perlu juga untuk kegiatan manusia yang lain. Mari kita selamatkan air sekaligus kita selamatkan biodiversity yang ada di dalam badan air, khususnya di Waduk Cirata. Terima kasih.